Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah memperbarui data jumlah korban yang ditimbulkan akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Kamis 4 Desember pukul 6.59 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia tembus angka 776 jiwa. Sementara itu korban hilang akibat bencana ini mencapai 564 jiwa dan sebanyak 2.600 orang mengalami luka-luka. Adapun rinciannya adalah wilayah Aceh, korban meninggal mencapai 270 jiwa, korban hilang ada 193 orang. Wilayah Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 299 orang, korban hilang 159 orang. Sedangkan wilayah Sumatera Barat, korban meninggal tembus angka 204 orang, korban hilang ada sebanyak 212 orang. Total kabupaten dan kota yang terdampak adalah 51 wilayah. Sementara jumlah total rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor di 3 provinsi Sumatera ini mencapai 2.400 unit, serta ada 27 jembatan yang rusak. Terkait banjir dan longsor Sumatera, pemerintah terus melakukan upaya penanganan. Meski begitu, hingga kini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional banjir dan longsor Sumatera. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 3 Desember mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Menurut Pratikno, tindak lanjut dari tinjauan langsung yang dilakukan Presiden Prabowo ke posko pengungsian, lokasi infrastruktur, hingga dialog dengan warga. Berujar terkait penanganan banjir dan longsor Sumatera, Prabowo sudah memimpin koordinasi bersama seluruh kementerian atau lembaga terkait seperti TNI, pemerintah daerah, serta BUMN. Prabowo menginstruksikan agar penanganan fokus pada penyelamatan korban, distribusi bantuan, serta pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons desakan agar situasi jadi di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Dalam keterangan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 3 Desember, Prasetyo menekankan bahwa hal yang paling penting adalah penanganannya. Prasetyo memastikan pemerintah pusat terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam melakukan penanganan bencana. Lebih lanjut dikatakannya bahwa banyak pertimbangan mengapa status bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak sebagai bencana nasional. Namun, Prasetyo mengatakan bahwa alasan tersebut tak bisa diungkapkan. Adapun penetapan bencana nasional menjadi kewenangan Presiden. Prasetyo juga menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum membuka pintu untuk bantuan asing terhadap penanganan bencana Sumatera. Dijelaskan olehnya bahwa saat ini pemerintah merasa masih sanggup untuk menanggulangi bencana, mulai dari pangan hingga BBM. TNI dan Polri dan instansi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain dapur umum, dapur SPBG juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban. BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik, baik itu jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi BBM, dan akses jalan dan logistik. Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 sampai 6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun Buren maupun Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali. Untuk pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatera, Telkom sudah menurunkan personil sebanyak 2.498 yang tergabung dalam tim recovery.
sampai proses perbaikan selesai. Mereka akan bertugas di lokasi. Pengiriman BBM melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina, didukung oleh berbagai pihak. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Untuk fase tata kelola rehab rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa. Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di tengah lapangan untuk menyelamatkan para korban dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Terakhir, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat solidaritas dan tetap bersatu demi keselamatan dan recovery, pemulihan semua pihak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan atas nama bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Jadi yang telah saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden, termasuk TNI, Polri, ya, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional, begitu Pak Mensesnek kalau mau tambahkan. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga. Tim kan pusat kan sudah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh hari ini Kamis 4 Desember 2025. Kunjungan Wapres untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan penanganan bencana. Selain itu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu agar langkah mitigasi, penanganan darurat hingga pemulihan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat. Wapres bertolak ke Sumbar sekira pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tiba di Bandara Minangkabau, Wapres langsung menuju Kabupaten Agam menggunakan helikopter. Dari Sumatera Barat, rencananya Wapres terbang menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
ครับDownload Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.